Di dunia balap motorsport, ada satu ajang balap yang sangat terkenal dengan keganasan dan juga kebrutalan trek balapnya. Selain itu, para pembalap yang ikut di ajang balap ini juga harus bisa menahan dirinya selama 2 minggu non-stop untuk melawan kerasnya cuaca, mulai dari panas ekstrim sampai dengan badai pasir di tengah trek balap. Dan ya, balapan yang sangat ekstrim ini bernama Rally Dakar. Rally Dakar adalah salah satu ajang balap paling brutal dan paling terkenal yang ada di dunia ini. Dan lomba ini pertama kali digelar pada tahun 1979. Dengan ide awalnya, ajang balap ini berasal dari seorang petualang asal Prancis yang bernama Thierry Sabine. Yang mana filosofi awal Rally Dakar ini sangatlah sederhana, yaitu membuat perlombaan lintas alam yang menguji batas fisik manusia, daya tahan mesin, dan kemampuan navigasi di medan liar yang sangat ekstrim. Kemudian untuk awalnya, rute Dakar membentang dari Paris sampai kota Dakar di negara Senegal dengan melintasi gurun Sahara yang panas, berbatu, dan penuh jebakan alam. Namun faktor keamanan yang makin tidak stabil di Afrika dan beberapa insiden serius membuat penyelenggara memindahkan lokasi Dakar ke Amerika Selatan pada tahun 2009. Sebelum akhirnya sejak 2020 ajang ini resmi digelar di Arab Saudi. Selain dari itu, untuk setiap kategori di ajang balap Rally Dakar ini juga memiliki beberapa kategori di ajang balapnya, mulai dari kategori motor, SSV, T1, T2, T3, truk, dan juga klasik. Kemudian selain kategori kendaraan yang berbeda, di Rally Dakar juga memiliki kelas yang berbeda mulai dari kelas rookie dan juga kelas legend. Dan hal ini semua tentu aja ngebuat semua tim yang ikut ajang balap Rally Dakar ini akan memiliki biaya persiapan yang berbeda-beda untuk mengikuti ajang balap Rally Dakar ini. Karena tim harus memenuhi biaya persyaratan wajib yang sudah ditentukan oleh para penyelenggara ajang balap ini. Pertanyaannya, seberapa mahal biaya yang harus dikeluarkan jika ada satu tim balap yang ingin mengikuti ajang balap Rally Dakar ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan lihat dari halaman resmi pengelola ajang balap Rally Dakar yang bernama ASO. Yang mana di halaman resmi ASO itu menyebutkan untuk pendaftaran kelas motor Dakar, tim balap akan dikenakan biaya sebesar 20.000 euro atau setara dengan 388 juta rupiah. Lalu untuk kelas mobil SSV, T1 atau T2 atau T3, ASO mencantumkan harga pendaftaran sekitar 32.000 euro atau setara dengan 621 juta rupiah. Dan untuk kelas truk ASO akan mengenakan biaya sebesar 45.000 euro atau setara dengan 874 juta rupiah. Lalu terakhir untuk kelas klasik, ASO akan memberikan biaya pendaftaran sebesar 18.000 euro atau setara dengan 349 juta rupiah. Kemudian selain dari biaya pendaftaran Rally Dakar yang sudah mahal ini, tim balap Rally Dakar juga harus mempersiapkan biaya lainnya yang bisa dikatakan akan lebih menguras dompet. Yang mana tim balap harus menyiapkan dana untuk kebutuhan transport kendaraan dan equipment antar benua. Dan hal ini bisa menghabiskan biaya sekitar puluhan ribu euro, tergantung jenis kendaraan dan titik kendaraan itu berasal. Sebagai contoh, misalnya kendaraan Rally Dakar itu dikirim dari Jakarta menuju Arab Saudi. Tim balap harus menyiapkan dana sekitar 50 sampai dengan 80 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Dan biaya itu di luar dari biaya masuk Arab Saudi sekitar 5% dan PPN sebesar 15% dari nilai kendaraan. Jadi ya, tim pabrikan sudah harus menyiapkan biaya sekitar 100 juta rupiah lebih untuk pengiriman kendaraannya aja. Lalu kemudian tim yang akan ikut ajang balap Rally Dakar ini juga harus menyiapkan biaya servis kru, karena ASO mewajibkan personel asisten atau servis kru di setiap penyelenggaraan Rally Dakar. Dan untuk servis kru ini, ASO sudah menyediakan paket sesuai kategorinya, mulai dari menyewa tim servis profesional via penyedia layanan Rally Rate yang biasanya akan digunakan oleh tim privater. Karena dengan tim servis profesional, tim balap tidak perlu repot-repot mencari orang lagi untuk menjadi servis kru yang sesuai kriteria dari ASO. Lalu ASO juga menyediakan biaya paket asisten, termasuk kendaraan support, bahan bakar, support vehicle, ruang garasi, dan juga logistik. Dan biaya yang dikeluarkan untuk paket-paket ini sekitar 10.000 euro atau setara 194 juta rupiah, sampai dengan 60.000 euro atau setara 1,1 miliar rupiah. Untuk sampai titik ini, tim balap sudah bisa dinyatakan resmi ikut ajang balap Rally Dakar karena sudah memenuhi semua persyaratan yang diatur oleh ASO. Namun sayangnya biaya yang dikeluarkan tidak sampai di situ aja, yang mana tim balap juga harus menyiapkan suku cadang kendaraan seperti ban, shock absorber, gearbox, dan juga mesin cadangan. Dan anggaran untuk biaya suku cadang ini, tim balap harus mengeluarkan biaya lainnya sekitar 10.000 euro atau setara 194 juta rupiah, sampai dengan 100.000 euro atau setara dengan 1,9 miliar rupiah. Kemudian selain dari biaya spare part, tim juga harus mengeluarkan biaya untuk asuransi dan juga perangkat tracking yang disyaratkan oleh ASO. Untuk keperluan ini, tim harus mengeluarkan biaya kurang lebih 24.000 euro atau setara dengan 466 juta rupiah. Lalu yang terakhir, tim balap juga harus menyediakan dana darurat sebesar 15 sampai dengan 30% dari total budget operasional yang sudah dikeluarkan. Dan semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan balap itu di luar dari biaya pembuatan kendaraan sendiri sekitar 150.000 euro atau setara 2,9 miliar rupiah untuk kelas mobil T1 atau T2. Dengan biaya yang ada, tim balap harus menyiapkan dana sekitar 300.000 euro atau setara dengan 5,8 miliar rupiah untuk bisa mengikuti ajang balap Rally Dakar. Dan biaya ini bisa dikatakan cukup fantastis untuk sebuah ajang balap Rally Dakar.
Tapi kalau biaya untuk mengikuti Rally Dakar sebagai tim ini dinilai sangat mahal dan juga menguras kantong, sebenarnya ada cara yang lebih hemat untuk mengikuti ajang balap Rally Dakar ini. Yang mana dikutip dari artikel Double Apex, jika ada seorang yang ingin balap Rally Dakar tapi mempunyai budget yang terbatas, orang itu bisa mengikuti ajang balap Rally Dakar dengan menjadi co-driver atau mekanik tim lain terlebih dahulu. Yang mana dengan menjadi co-driver atau mekanik tim lain, ini biayanya yang dikeluarkan akan jauh lebih rendah dan bisa menjadikan co-driver atau mekanik di tim lain ini menjadi sebuah pengalaman belajar untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian selain dari itu, jika ada orang yang mau ikut Rally Dakar dengan biaya murah bisa gabung ke tim customer, yang mana tim customer ini sudah menyediakan mobil dan paket all-in assistance untuk keperluan balap, dan hal ini ngebuat biaya yang dikeluarkan oleh seseorang yang ingin ikut balap Dakar ini bisa dipangkas sampai dengan 50% dari total biaya yang harus dikeluarkan dari bikin tim sendiri. Lalu cara yang terakhir adalah masuk ke kategori Dakar Classic atau kelas kategori support. Karena di kelas entry level ini, biaya yang dikeluarkan juga akan jauh lebih rendah, tapi exposure yang didapatkan juga hampir setara dengan tim balap yang dibikin sendiri. Dengan beberapa cara yang ada, hal ini tentu aja tidak menutup kemungkinan kalau setiap orang yang ingin ikut serta Rally Dakar ini tidak perlu harus mengeluarkan biaya yang terlalu banyak, karena masih ada alternatif lain yang disediakan oleh ASO untuk para calon pembalap bertalenta yang ada di dunia ini. Setelah kita mengetahui biaya tim balap untuk mengikuti ajang balap Rally Dakar ini, bisa dikatakan kalau Rally Dakar ini selain ajang balapnya yang sangat ekstrim, biaya yang dikeluarkan tim balap untuk ikut serta di ajang balap ini juga cukup mengerikan. Tapi kalau ada orang yang mau masuk Rally Dakar ini tanpa modal pabrikan ataupun modal uang sendiri, strategi paling realistis adalah dengan cara gabung ke tim customer ataupun ke kelas klasik kategori entry level. Dan jika memang di kelas ini orang itu bisa memiliki talenta yang menjanjikan, sponsor-sponsor lokal juga pasti akan melirik, yang membuat orang itu bisa naik ke langkah berikut sedikit demi sedikit. Gimana nih menurut kalian tentang biaya ajang balap Rally Dakar ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.